akan ada sukses story Wow. yang sangat luar biasa, fenomenal. Fenomenal sekali. Orang bilangnya ada anak ajaib dari kota Tasikmalaya. Wow. Yang bisa sukses bahkan kemarin baru beli rumah berapa M, pokoknya gede banget. Wah, udah gede banget rumahnya. Betul ya? Siapa sih beliau? Mari kita lihat video berikut ini. Ceki bro. Perkenalkan, nama saya Dani Abdul Ghani, saya asli dari Tasikmalaya. Latar belakang saya seorang anak dari tukang kayu bakar. Mungkin Bapak Ibu semua tahu zaman sekarang udah zaman berbeda ya, berubah. Dimana dulu kayu bakar sangat laku sekali, tapi karena kondisi saat ini berbeda, hingga kayu bakar nggak diminati. Dan itulah yang membuat saya akhirnya berpikir, bagaimana caranya untuk saya merubah kehidupan keluarga saya, untuk bisa merubah harkat derajat keluarga saya. Dan alhamdulillah akhirnya saya diperkenalkan dengan bisnis PT BES. Saya bergabung dengan bisnis ini pada tanggal 24 Oktober 2018 dan jalankan bisnis ini serius. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun kehidupan saya berubah total 180 derajat. Alhamdulillah peraihan yang udah saya dapat di bisnis ini, udah dapat 13 motor cash, udah dapat 9 mobil cash, udah dapat 4 big mo cash dan 3 luxury 1 miliar. Nah, untuk itu bagi teman-teman semua, jika saya seorang anak tukang kayu bakar bisa, saya yakin Anda pun pasti bisa. Pesan saya, ingat, Tuhan tidak akan pernah merubah kehidupan suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubahnya. Maka dari itu, pilihan ada di tangan Anda, mau menyerah terhadap nasib atau mau merubah nasib. Jika Anda serius mau merubah nasib, rubahlah cara berpikir Anda, rubahlah tindakan Anda, kerjakan bisnis ini serius. Jika saya seorang anak tukang kayu bakar aja bisa, saya yakin Anda pun pasti bisa. Maka dari itu, jika Tuhan udah berfirman, kalau kita berubah, insya Allah Tuhan akan berubah kita. Sinergi, go berkah, no riba. Oke, mari langsung saja, mari kita bangkit berdiri dan berikan aplaus yang paling meriah untuk Dani Abdul Ghani. Salik please. Boleh salik. Duduk please. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu usia Bapak Ibu berapa. Saya tidak tahu Bapak Ibu asal dari mana. Dan saya tidak tahu apa latar belakang Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu, hari ini kita berkumpul bersama. Hari ini kita berkumpul sebagai saudara. Yang dimana memiliki satu visi yang sama, yaitu untuk membantu umat terlepas dari hutang dan riba. Di dalam proses menuju puncak sukses, kita perlu menetapkan yang namanya tujuan. Tujuan adalah impian, di mana perusahaan ini bisa luar biasa berkat impian yang sangat luar biasa dari owner kita, Bapak Haji Febrian Agung. Kita harus menetapkan impian, di mana impian Pak Haji begitu luar biasa. Tinggal kita, ayo kita tetapkan impian. Pastikan impian yang besar, karena udah banyak sekali orang yang membuktikan.
setelah kita menetapkan tujuan, kita harus tahu betul kendaraan apa yang bisa mengantarkan kita menuju puncak impian tersebut. Dan yang luar biasa, kita berkumpul di sini, sudah berada di perusahaan yang luar biasa, perusahaan yang tepat, cepat, aman untuk mengantarkan kita menuju puncak sukses. Yang dimana udah jelas Bapak Ibu, di saat krisis pandemi 2020, tapi Masya Allah perusahaan ini memberikan reward yang luar biasa. Tadi kata owner kita, setiap hari perusahaan memberikan 15 motor cash. Setiap hari perusahaan memberikan 5 mobil cash. Setiap hari perusahaan 2 hari sekali memberikan Pajero. Betapa dahsyatnya bisnis ini. Kita udah berada di kendaraan yang tepat. Maka dari itu, setelah kita tahu kendaraan ini luar biasa, tinggal kita mau belajar. Maka dari itu hari ini kita belajar bersama dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bapak Haji Febrian, owner kita semua, kepada manajemen yang telah mempercayakan saya untuk memberikan histori sukses di panggung ini. Oke Bapak Ibu, yang belum kenal saya kenalan dulu ya, boleh? Boleh ya. Oke, perkenalkan nama saya Dani Abdul Ghani. Biasa dipanggil Cristiano Ronaldo. Asik ya. Kalau udah 3 luxury mah bebas. Oke, kalau Cristiano Ronaldo mungkin mencetak gol ke gawang. Tapi alhamdulillah saya di bisnis ini bisa melahirkan orang-orang yang sukses luar biasa. Tentunya Bapak Ibu, saya bisa berada di panggung GSS saat ini, berdiri di hadapan Bapak Ibu semua bukan karena sebuah kebetulan. Karena ada usaha, ada perjuangan, ada keringat yang saya perjuangkan. Di mana saya terlahir bukan dari orang yang kaya, bukan dari orang yang pengusaha, tapi hanya seorang dari ayah tukang kayu bakar. Seorang anak tukang kayu bakar Bapak Ibu, bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu. Makan suatu hari nanti, next, Bapak Ibu lah yang bisa berdiri di panggung ini. Anak tukang kayu bakar, dulu mindsetnya seperti apa? Dilatih oleh orang tua bukan menjadi pengusaha, tapi menjadi karyawannya seadanya aja. Kata orang tua, Dan, kamu jangan bermimpi besar Dan. Takutnya nanti jatuh jadi gila. Tapi saya dalam hati, saya nggak enak, saya nggak mau. Saya pengennya sukses. Karena ketika melihat orang tua saya, yang seorang tukang kayu bakar yang tiap hari cari pohon untuk bisa dibeli, ditebang sendiri pakai kapak, berproses terus, yang dilakukan setiap hari tapi nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dan di mana pernah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ayah saya nggak bisa beli buat beras, beli buat makan sehari-hari. Sampai pinjam ke teman, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara, nggak ada yang ngasih. Saya sampai menangis di situ. Tapi saya lihat, saya bukan orang hebat. Saya hanya seorang anak sekolah. Gimana saya bisa sukses? Tapi Bapak Ibu semua, akhirnya saya di situ ada pilihan. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Saya tahu itu hidup pilihan. Tapi saya lihat diri saya nggak mungkin saya bisa sukses. Tapi kelas 1 SMK, ibu saya mengidap penyakit begitu parah. TBMDR, di mana di Tasikmalaya nggak ada obatnya, harus dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Seorang keluarga yang nggak punya uang, tiba-tiba orang tuanya sakit. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Hingga akhirnya di situ saya memutuskan, saya tidak mau miskin lagi, saya tidak mau menjadi gembel, saya mau merubah. Saya yakin saya pasti bisa. From gembel to be kaisar. Bismillah. Saya mulai memutuskan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita telah memutuskan, saya udah memutuskan. Ternyata hidup ini nggak mudah. Karena hidup ada sebuah perjuangan. Betul. Saya berjuang sebelum kenal bisnis ini, kelas 1 SMK, saya berjuang bergabung dengan sebuah bisnis multi level marketing.
Tapi niatnya pengen merubah hidup. Niatnya pengen sukses. Tapi Masya Allah ternyata hidup saya belum berubah. Dimana saya berjuang di bisnis tersebut dari kelas 1 SMK sampai kelas 3 SMK. Saya hanya bisa ambil kredit motor Bapak Ibu. Karena leader saya yang memaksa saya, kamu harus ada prestasi dan kamu harus ada tunjukin bukti. Akhirnya saya kredit motor. Ya, akhirnya saya kredit motor. Dan itu memaksakan, pusing Bapak Ibu. Masih sekolah harus bayar kreditan motor sambil jalanin bisnis tersebut. Dan suatu ketika saya nggak bisa bayar motor tersebut, akhirnya saya ngojek. Pulang sekolah ngojek buat bisa nutupin itu. Tapi Bapak Ibu, kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Saya percaya itu. Kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. 2015 saya lulus sekolah, di mana saya mengemban hutang, ya, kurang lebih 20 juta belum kreditan motor. Saya lihat bisnis tersebut udah nggak bisa diperjuangkan karena upline saya udah pada berhenti semua. Bingung. Akhirnya saya memilih untuk bekerja selama setahun hanya untuk bisa bayar motor doang. Gak bisa merubah hidup, sedangkan saya udah pernah memutuskan saya udah gak mau miskin lagi. Saya mau sukses, saya mau berhasil, tapi dengan cara apa saya bingung. Hingga akhirnya saya memilih untuk cari sebuah bisnis lagi, ya mungkin jawabannya cuma multi level. Kenapa? Karena modalnya murah. Ya. Hingga akhirnya 2016 saya bergabung dengan sebuah bisnis multi level lagi, berupa aplikasi Bapak Ibu, transaksi pulsa. Ya, transaksi pulsa, transaksi apapun. Saya berjuang, alhamdulillah 3 tahun berjuang bisa kredit mobil. Jadi karena udah masuk stigma di otak saya, ya, udah jadi kebiasaan di masyarakat. Kalau kita mau dapat sesuatu harus nyicil. Gak bisa untuk cash, kalau cash nabung lama-kelamaan habis juga gitu. Akhirnya nyicil, kredit mobil Yaris. Tapi Bapak Ibu, bukannya malah besar, tapi malah bisnis saya hancur-hancuran. Karena bayar riba itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Bisnis saya hancur-hancuran, setiap bulan saya harus bayar angsuran 6.300.000. Saya setiap hari harus presentasi bisnis tersebut. Kemana-mana habis-habisan. Dan ternyata gak kunjung sukses. Malah mobil yang saya pertahankan selama setahun diambil oleh leasing kembali. Dengan keadaan saya punya hutang hampir di angka 100 juta Bapak Ibu. Di tahun 2018. Saya bingung. Apakah saya akan seperti ini terus? Tapi saya udah bosan miskin. Dan saya ada trauma dengan bisnis multi level marketing Bapak Ibu. Ketika keadaannya seperti itu saya trauma. Kayaknya multi level bukan jalan saya. Tapi Masya Allah luar biasa. Ada sosok luar biasa ya. Bagi saya beliau malaikat berwujud manusia, Bapak Haji Sunario. Memperkenalkan saya bisnis ini. Kata beliau, Dan, kamu bisa dapat mobil cash tanpa nyicil, tanpa kredit. Saya nggak percaya, nggak mungkin. Bisnis apa lagi nggak bakal jauh, ini pasti multi level lagi gitu. Saya udah trauma dengan multi level. Tapi kondisi saya yang mau nggak mau, keadaan lagi di bawah punya hutang, bisnis yang lain nggak bisa diperjuangkan. Rencana awal, saya mau daftar Grab Bapak Ibu. Rencana awal sebelum bergabung bisnis ini. Dan itu pun nggak punya kendaraan, mobil udah diambil leasing, motor yang kredit hasil bisnis sebelumnya itu rusak. Jadinya saya kredit motor lagi di saat kondisi punya hutang. Tapi Bapak Haji Sunario nggak pernah bosan nyampein ke saya, Dan kamu bisa dapat mobil, Dan kamu bisa dapat mobil, Dan kamu bisa dapat mobil. Apa iya? Akhirnya baru 3 hari saya kredit motor, dikenalkanlah bisnis ini dengan penjelasan yang singkat sederhana, 300 kiri 300 kanan dapat mobil cash. Gak dijelasin produknya apa. Ya, nggak ngerti produknya apa, pokoknya 300 kiri 300 kanan dapat mobil. Kalau di bisnis sebelumnya kan kamu harus dapat 25.000 kalau pengen mobil. Kalau di sini cuma 300 kiri 300 kanan dapat mobil.
Akhirnya ya udah, saya mau ambil putusan tersebut tapi bingung juga, belum yakin 100%. Akhirnya Pak Haji Sunario ngajak saya langsung ke kantor. Alhamdulillah bisa ketemu langsung sama owner Bapak Haji Febrian. Dan habis maghribnya langsung ketemu Pak Haji Suroto. Akhirnya di situ keputusan saya mantap. Saya harus bergabung dengan bisnis ini. Insya Allah ini adalah jawaban dari doa-doa saya. Tapi kondisi nggak punya uang. Waktu berangkat ke Bandung cuman bawa uang 2.000 perak. Punya hutang puluhan juta, kurang lebih 70 juta lagi. Kreditan motor baru 3 hari, harus dibayar tiap bulan. Hingga akhirnya karena anak multi level udah biasa maksimalin alat bantu. Nah, ada alat bantu yaitu teman saya, Kang Isan, leader Isan, luar biasa. Punya uang 3 juta, 3 jutanya lagi di tabungan. Kata saya, Kang Isan, kamu masukin uang itu ke PTBS. Buat apa? Pokoknya kamu bisa dapat mobil. Kamu bisa sukses. Ah, nggak mungkin. Percaya, insya Allah pasti bisa sukses. Kamu kan pengen nikah, kira-kira 3 juta cukup nggak buat nikah? Nggak cukup lah. Ya udah masukin ke PTBS. Nanti kalau nggak balik gimana? Karena saya nggak ada pilihan, saya nggak mungkin pinjam lagi ke yang lain. Udah banyak orang yang nggak percaya ke saya. Biarnya ya udah, Kang Isan, kalau nggak balik modal, saya ganti 10 kali lipat. Modal nekat, berani ngambil resiko karena nggak ada pilihan. Pilihannya satu-satunya itu alat bantu saya gitu untuk bisa bergabung dengan bisnis ini. Dan alhamdulillah saya bergabung bersama Kang Isan dengan bisnis ini pada tanggal 24 Oktober 2018. Saya berjuang habis-habisan. Saya nggak kenal pagi, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Kenapa? Karena ada orang tua saya yang menunggu saya untuk bisa diberikan obat yang terbaik. Karena punya penyakit parah Bapak Ibu. Saya nggak kenal lelah, saya nggak kenal rumah. Saya nggak kenal siang, waktu, malam. Karena ada istri saya yang menunggu saya. Saya baru menikah waktu itu 1 bulan ketika gabung bisnis ini. Saya nggak kenal lelah. Kenapa? Karena ada adik-adik saya yang harus saya perjuangkan. Akhirnya saya berjuang. Habis-habisan. Full, totalitas, keringat habis-habisan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu. Akan adalah komitmenmu terhadap impian. Karena saya yakin saya bisa sukses. Dan Pak Naryo bilang 1 bulan kamu bisa dapat mobil. Saya yakinin itu. Bismillah, setiap saya prospek. Insya Allah, lihat bulan depan saya dapat mobil. Lihat bulan depan saya dapat mobil. Lihat bulan depan saya dapat mobil. Dan luar biasa. Alhamdulillah. Perjuangan demi perjuangan. Dari hari ke hari. Tahu-tahu Pak Haji Sunario ngabarin saya. Dan itu mobil kamu. Alhamdulillah, Masya Allah. 40 hari. Saya di bisnis ini bisa dapat mobil cash. Bapak Ibu semua, untuk sukses perlu fokus. Fokus menuntut kita untuk bergerak cepat. Kenapa saya bisa secepat itu? 40 hari bisa dapat mobil. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tahu untuk sukses harus fokus. Layaknya kita mengendarai sebuah kendaraan. Kalau kita bergerak cepat, kita nggak akan pernah lihat kiri dan kanan. Kita nggak akan pernah melihat masalah. Kita fokus ke jalan, tujuan kita sukses. Kalau kita fokus Bapak Ibu, apapun itu insya Allah bisa tercapai. Apalagi bisnis ini udah jelas, udah banyak bukti. Tinggal Bapak Ibu buktikan, insya Allah. Jika saya bisa, saya yakin Bapak Ibu juga pasti bisa. Saya nggak puas setelah dapat mobil, saya berjuang lagi, baik online saya jaring semua, Facebook, Instagram, website, YouTube, semuanya saya hajar habis-habisan. Begitupun offline, saya hajar habis-habisan, nggak kenal siang, nggak kenal malam, pokoknya prospek. Yang ada di otak saya prospek, ada orang prospek, ada teman di Facebook prospek, ada teman di YouTube prospek. Dan alhamdulillah, 5 bulan bisa dapat Pajero, 8 bulan bisa dapat rumah 1 miliar. Dan luar biasa, 3 tahun saya berjuang, berproses, bisa membangun rumah senilai 3 miliar. Tapi perjuangan nggak seindah itu. Mungkin kelihatan, wah luar biasa ya hasilnya, Bapak Ibu semua.
bisnis pasti ada yang namanya naik turun. Ketika tahun 2020 kemarin, zamannya corona, ya 2020 kemarin zamannya PPKM, di mana omset turun drastis, banyak mitra down, banyak orang yang bingung. Omset saya turun dan orang takut corona. Dan saya yakin, yang saya percaya, di balik masalah pasti adalah peluang. Semakin besar masalah, semakin itu peluangnya besar. Masalah corona luar biasa, PT BES punya produk yang dahsyat, yaitu Hasbro. Saya yakinkan kepada mitra-mitra saya, mau obat anti corona, mau apa? Pakai Hasbro. Saya rubah paradigmanya, yang takut corona saya rubah paradigmanya. Dan alhamdulillah saya terus bikin acara di mana-mana, alhamdulillah. Dan luar biasa, ya luar biasa, nggak kena corona. Karena terus minum Hasbro. Dan saya rubah juga paradigma mitra-mitra saya. Ingat, banyak orang di luar sana butuh tangan kita. Di mana banyak orang yang kerjaannya gak bisa kerja. Kerjaannya jadi setengahnya. Bahkan ada yang kena PHK. Banyak juga pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Cari kerja bingung. Disinilah peluang kita untuk menawarkan bisnis ini. Saya yakin ini adalah peluang. Dimana kalau kita habis-habisan sekarang, next 2021, kita pasti nikmati hasil yang luar biasa. Dan luar biasa, kita berjuang di saat corona 2020. Dan saya sampaikan ke mitra, next kita liburan ke Turki, next kita liburan ke Turki, next kita liburan ke Turki. Dan luar biasa, di saat corona, akhir tahun 2020, saya bersama mitra-mitra berangkat ke luar negeri, ke Turki. Luar biasa Bapak Ibu, 2022 ini adalah momentum buat kita semua. Momentum buat kita semua. Ini adalah masa keemasan, di mana udah banyak orang yang sukses, banyak orang yang luar biasa. Pastikan Bapak Ibu semua punya impian yang besar. Saya menyampaikan ke mitra-mitra saya, yuk 2022 kita berjuang, kita maksimalkan 2022 ini untuk nanti kita liburan di 2023 awal Januari ke Swiss. Insya Allah. Bagi siapapun yang punya impian, dan dia komitmen terhadap impiannya, yaitu dengan bertindak semaksimal mungkin, dan dia fokus, dia bergerak cepat, saya yakin dan percaya apapun impiannya pasti. Bapak Ibu semua, seorang anak tukang kayu bakar, dulu hanya foto di mobil orang, sekarang foto di mobil dan rumah pribadi. Cash, tanpa nyicil, tanpa riba, wasilah bisnis PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Percayalah Bapak Ibu, kita udah berada di kendaraan yang tepat. Maka dari itu milikilah impian yang besar. Jangan takut, jangan khawatir. Percayalah bahwa kita di bisnis ini nggak kebetulan. Tuhan telah menunjukkan bisnis ini kepada kita untuk kita bisa membantu umat terbebas dari hutang riba. Maka percaya itu, kita sampaikan ke sebanyak-banyaknya, kita bantu sebanyak-banyaknya orang untuk bisa terlepas dari hutang riba, untuk bisa punya mobil, untuk bisa punya rumah, untuk bisa punya penghasilan besar. Siap, siap, siap. Terakhir dari saya Bapak Ibu, jika seorang anak muda yang dulunya pemalu, yang dulunya pendiam, berlatar belakang tukang kayu bakar, bisa sukses, bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua, ribuan orang saat ini, maka saya percaya yang punya latar belakang lebih bagus dari saya, kawan-kawan, pasti bisa sukses di bisnis ini. Siap, siap. Oke Bapak Ibu semua, karena waktu udah mulai zuhur, saya percaya semua yang hadir di sini adalah calon-calon peraih reward berikutnya. Kita bantu,
Kita berjuang bersama owner kita Bapak Haji Febrian untuk membantu umat terlepas dari hutang riba, untuk menciptakan jutaan miliarder ya. Insya Allah karena Indonesia ini 250 juta, insya Allah jutaan miliarder tercipta di PT BES. Bismillah. Saya yakin itu pasti tercapai. Kenapa? Karena ada Anda semua yang punya semangat, yang punya keyakinan. Saya yakin PT BES pasti jadi yang terbaik di dunia. Saya Dani Abdul Ghani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk Dani Abdul Ghani. Lebih meriah lagi. Luar biasa Bapak Ibu bisa melihat bagaimana umur masih muda tetapi tidak menjadi sebuah alasan untuk tidak bisa sukses di usaha ini. Karena berprinsip sukses di usia tua sudah biasa, tapi sukses di usia muda itu baru luar